Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 3 subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 105. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Selanjutnya, silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 105 yang berjudul Sejarah Penemuan Badminton. Kemudian pada halaman 106, silahkan adik-adik kembali membaca bacaan teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Setelah selesai membaca, dilanjutkan pada halaman 107. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 107. Paragraf 1, topik masalahnya pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Paragraf kedua, deret penjelasnya. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Paragraf ketiga, deret penjelasnya. Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19, banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Lalu pada halaman 108, cermati kembali teks tersebut. Temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Berikut adalah kata yang bercetak miring dalam bacaan tersebut. Di antaranya gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan,
sama banget. Kalau gak ada bakal waktu pagi dan gak bisa bikin. Adik-adik kelas 6 yang hebat, ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Mari bersama-sama kita membaca cerita yang berjudul Kewajiban dan Tanggung Jawab pada halaman 109. Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Kemudian kita akan melengkapi diagram pada halaman 109. Hak Ani. Ani mendapatkan pendidikan, makanan yang sehat dan perhatian orang tua. Manfaat kewajiban, Ani akan menjadi orang cerdas dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, Ani akan gagal, orang tuanya akan kecewa, serta akan merusak masa depannya. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan pada halaman 109. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Nomor 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Jawab, kewajiban Ani dalam cerita tersebut. 1. Ani bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ani selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Ani rajin sekolah dan Ani rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Nomor 2. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab, Ani sudah menjalankan kewajibannya. Contohnya adalah dengan bersyukur dengan perhatian ayah dan ibu, mematuhi nasihat dan rajin belajar serta mengerjakan tugas. Kemudian nomor 3 halaman 110. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Jawab, Ani akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Nomor 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab, ya. Karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas. Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab, orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan serta akan merusak masa depannya. Lalu diskusikan dan tuliskan jawabanmu pada diagram berikut. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban teman yang lain. Lengkapi jawabanmu hingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Tulislah dalam diagram berikut.
Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 111. Hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Nama Edo. Kewajibanku mematuhi nasihat orang tua dan guru serta rajin belajar. Dampak jika bertanggung jawab, semua kebutuhan dipenuhi dan disayang orang tua dan guru. Manfaat kewajiban membanggakan orang tua dan guru dan menjadi anak yang pintar. Dampak jika tidak bertanggung jawab, prestasi menurun serta mengecewakan orang tua dan guru. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.